Hai, selamat berjumpa kembali dengan Wasino. Ikuti terus tutorial web development ini dari satu sesi ke sesi berikutnya tanpa putus. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kedua dalam sesi kita akan membuat website yang tampilannya seperti kita lihat pada layar kita ini. Jadi ini adalah website yang saya buat dengan satu kolom. Nah, website ini terdiri dari 4 bagian. Ada bagian header yang ada di sini, ada bagian menu, ada bagian artikel yang ada di sini, ya, bagian artikel, dan ada bagian footer. Ya, nah, kita akan belajar membuat website yang tampilannya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan membuat ini dengan HTML dan CSS. Nah, isi HTML ini dengan CSS ini memang sesuatu yang saling terkait. Jadi ini merupakan perangkat lunak yang kita akan gunakan, yang sebenarnya CSS ini berdiri sendiri, HTML juga berdiri sendiri. Nah, mereka terpisah, tapi harus bekerja sama untuk membentuk website yang lebih indah. HTML tidak akan berfungsi, nggak ada artinya begitu ya, kalau tanpa CSS. Demikian juga CSS itu nggak akan berguna kalau tidak dipakai untuk membuat keindahan HTML. Nah, seumpama seseorang yang menggunakan pakaian dan tidak menggunakan pakaian. Nah, pakaian itu adalah CSS-nya, orangnya adalah HTML-nya. Kita bisa keluar rumah, berjalan-jalan dengan tampilan yang baik karena kita dandan dengan baik. Nah, untuk mendandani itu perlu CSS dalam membuat website. Nah, itu yang akan kita pelajari, kita akan lakukan pada pertemuan kali ini dengan membuat website yang tampilannya seperti kita lihat. Yuk kita mulai membuatnya. Nah, seperti pada sesi pertama yang saya pernah sampaikan, bahwa ada editor yang bisa kita gunakan untuk membuat web ini, untuk mengetikkan kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan yang akan dimunculkan dalam halaman web. Teks editornya banyak. Nah, yang di dalam pertemuan ini kita akan pakai teks editor yang cukup sederhana. Jadi kita bisa membuat web ini dengan ketelitian kita sendiri. Jadi nanti kalau kita mengetik sesuatu, maka kita harus hati-hati cara membuatnya, karena kita harus teliti mengetiknya. Maka kita gunakan dulu editor Notepad++. Nah, nanti pada pertemuan-pertemuan akhir, ketika kita sudah membuat dengan PHP, JavaScript, maka kita akan gunakan teks editornya yang beda, yaitu dengan Sublime Text. Nah, kita mulai dengan membuat atau memulai untuk menyusun teksnya itu dengan Notepad. Ya, kita mulai dengan Notepad-nya. Saya buka Notepad. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita tadi tahu bahwa tampilan webnya adalah seperti ini. Nah, untuk membuat website,
yang perlu kita perhatikan adalah kerangka. Jadi HTML itu merupakan kerangka. Kerangka yang harus kita susun sedemikian rupa supaya ketika kita membuat website itu mudah. Nah, di sesi pertama, di pertemuan sebelum ini, kita sudah tahu apa itu elemen dan apa itu tag elemen, tag dan elemen. Nah, ada tag, ada elemen. Nah, kita akan buat kerangkanya lebih dahulu. Mari kita ikuti. Nah, ini ada baris pertama, ada pernyataan doctype HTML. Ini artinya kita membuat website ini, HTML-nya kita buat dengan HTML5. Jadi HTML5 cukup sederhana menuliskannya, doctype ini. Kalau HTML sebelum ini, misalnya XHTML, itu harus ditulis tidak sesimpel ini. Di belakangnya sini masih ada pernyataan-pernyataan yang harus ditulis. Jadi dengan HTML5 kita cukup menuliskan ini. Nah, tapi sebelumnya mari kita buat folder dulu ya. Tadi lupa membuat foldernya. Jadi saya buat folder untuk menyimpan file HTML ini. Kita buat folder, saya buatnya di sini ya. Saya buat folder. Nama foldernya eh, 02 21 sesi 2 gitu ya. Webdev 0221 sesi 2. Nah, filenya kita akan simpan di situ. Jadi ini saya simpan dulu. Simpan di folder itu. Folder ini saya namakan sama dengan foldernya 0221 sesi 2. Saya ketikkan HTML ya, harus ditulis ya itunya ya, extensionnya harus benar ya. Jadi extensionnya harus HTML gitu ya. Nah, simpan. Nah, kita buat kerangka dasarnya dulu. Ada di sini HTML. Nah, ketika kita membuat tag HTML, kita membuka, maka kita tutup /HTML. Kita buka, kita tutup. Di dalam HTML, tag HTML ada tag lain. Saya buat di sini head. Kemudian di sini penutup head. Di bawahnya ada body. Body. Saya kasih penutup body. Nah, kemudian yang kita lihat di sini tadi di webnya, ini ada bagian atas. Ini adalah headernya. Ini adalah menunya. Ini adalah artikelnya. Ini ada footer. Maka kita membuat 4 bagian, 4 tag milik HTML akan kita gunakan. Kita letakkan di dalam body. Jadi body ini yang ada di sini nih, gitu ya.
Nah, yang muncul di sini, yang ada di sini, ini ada logo, ini ada tulisan Pesona Jawa, itu diletakkan penulisannya di dalam tag head di sini. Nah, jadi di tag head ini saya tambahkan title-nya. Title tadi nama title-nya Pesona Jawa. Plus title. Logonya belakangan ya. Kita buat itu dulu. Nah, kemudian di dalam tag body ini ada header. Kita tutup dengan tag header. Kemudian ada artikel. Oh, di bawah header, ini tinggalannya di bawah header itu tadi ada menu. Artikel, kemudian footer. Ya, sudah ada 4 bagian: header, menu, artikel, footer. Yang ini tadi, ini untuk header, menu, artikel, dan footer. Baik, kita lanjutkan. Di dalam header ini, ada tulisan websiteku pertama. Kita tulis di situ. Ini hurufnya ukurannya besar ya, bukan huruf kapital tapi ukurannya yang besar. Kita gunakan di situ tag H1. Jadi tag H1 itu untuk membuat tulisannya menjadi besar. Jadi ada tag H1, H2, H3, H4 gitu ya. Jadi H1 yang paling besar. Tadi judulnya websiteku pertama. H1. Nah, kemudian di bawah ada menu. Ada menunya. Ya, ada menu. Di menu kita tuliskan seperti ini. Ada tag A. Kalau ada tag pembuka tag A, harus ada penutup tag A tersebut. Jadi supaya nggak lupa, kita langsung tulis begini aja gitu ya. Nah, baru kita sisipkan di dalamnya. Di dalam A ini apa? Tadi ada home. Ya. Nah, di tulisan ini kalau kursor saya bawa ke sini, itu ada efek yang berubah. Ya. Tulisannya berubah jadi merah. Jadi kursornya kalau saya gerakkan ke sini itu seperti ini nih bentuknya. Nah, ini efek dari hover dan href. Jadi kita tambahkan di sini di dalam tag A ini href. Ini kita berikan tanda pagar dulu seperti ini. Nah, ini maksudnya di dalam variabel href ini bisa kita isi nama URL yang akan kita link nantinya. Tapi sementara kita belum buat. Jadi ini seperti ini. Yang berikutnya tadi ini saya copy aja supaya cepat. Href tadi apa ya? Di dalam href itu ada home, news, destination, kontak. Home, kemudian news, destination,
kontak. Ya, seperti itu. Ini yang ada di dalam menu. Nah, kemudian di dalam artikel. Artikel ini ada tulisan. Ada tulisan ini, lorem ipsum, judulnya. Ada foto atau gambar. Ada dua statement yang kita buat. Ada paragraf ini 3, paragraf ini 4, dan ada paragraf ini 5. Nah, kita buat itu ada judul, ada gambar, ada 3 paragraf tambahan di dalam artikel. Jadi di dalam artikel ini judulnya besar juga tadi. Kita buat dengan tag A1. A1 tadi judulnya namanya lorem ipsum. Nah, kemudian tadi ada gambar yang muncul. Jadi kita buat sini IMG src. src adalah sebuah variabel. Kemudian nah, ini di dalam variabel src ini adalah nama file yang kita nanti akan panggil. Namanya apa gitu ya, nama gambarnya itu. Kemudian ada paragraf tadi. Itu ya. Ada paragraf yang kedua. Kemudian ada paragraf yang ketiga. Nah, ada seperti ini. Paragraf 1, 2, 3, ada gambar, ada judul. Yang ini ya. Ada judul, ada gambar, ada 3 paragraf. Kemudian ada footer. Footer itu judul tulisannya adalah copyright webdev at 2020. Jadi dalam footer kita tuliskan di sini paragraf juga itu P/P. Ini apa tadi tulisannya? Copyright webdev at 2020. Copyright webdev. Nah, tadi kan ada simbol ini ya. Salah pencet. Ada simbol, nah ini add. Nah, ini simbol add ini bukan diketik di sini simbol add-nya atau accrual itu, tapi saya tuliskan dengan copy titik koma 2020. Jadi nanti HTML akan menerjemahkan ini dengan simbol add tadi atau accrual tadi. Ya, kerangkanya kita sudah jadi buat seperti ini. Ini kerangka untuk membuat website tadi. Coba kita simpan. Kita simpan. Kemudian kita jalankan. Ada di sini tadi. Kita jalankan. Kita jalaninya dengan Firefox. Nah, hasilnya seperti ini. Websiteku pertama. Ada ini ya, siteku pertama. Kemudian ada home, news, destination, kontak. Ada lorem ipsum. Ada nanti buat gambar. Kemudian ada copyright webdev. Ada ini. Nah, yang ini karena kita belum isi, maka belum muncul. Seperti itu. Selanjutnya kita akan isi ini dengan
pada bagian artikel dengan teks. Nah, kita akan gunakan teks dummy dari webnya Lorem Ipsum. Jadi webnya lipsum.com. Kita cari di sini ya. Ipsum.com. Ya, kita tunggu lama. Nah, selain itu kita nanti juga akan isi ini dengan gambar. Nah, tadi ada foto seperti ini. Kita akan cari dari foto yang ada di pesonajawa.com. Kita cari di sini pesonajawa.com. Ini udah muncul. Nah, kita ambil teksnya paragraf pertama ini, Lorem Ipsum, contrary, dan seterusnya gitu ya, teks yang ini. Kita ambil yang ini sampai di bagian apa tadi ya, sampai source. Oh, ini ya, dari sini ini sampai sini. Kita ambil supaya sama. Letakkan di sini di paragraf pertama. Nah, hasilnya ini mau panjang terus ke kanan boleh, ini di enter begini juga boleh. Jadi nggak ada beda hasilnya selama itu ada dalam satu tag P. Berikutnya dari Lorem Ipsum sampai kode sampai di section 1.10.32. Ini sampai sini kita copy, salin di paragraf kedua, kemudian yang terakhir yang ini di paragraf ketiga, paragraf ini ya. Nah, kemudian sudah paragrafnya ini, kemudian foto gambar ini. Nah, gambar ini kita akan ambil dari foto yang ada di pesonajawa.com yang sini. Kita cari yang ini ya. Nah, ini kita klik, kita simpan, save as, ke folder kita. Oh, kita buat dulu ya sini foldernya. Kita buat folder di sini untuk menyimpan gambar. Ke folder sini, buat di sini new folder, saya buat namanya image. Nah, nanti kita akan buat file CSS, maka kita akan simpan juga di folder CSS. Dari sekalian kita buat di sini folder baru CSS. Ya, nah ini tadi kita simpan di folder image gambarnya. Nama filenya iconklaten.jpg. Kita simpan. Ya. Nah, dipanggil dari sini. Jadi ini ditulis nama folder dan nama filenya. Harus persis ya. Jadi ini CSS garis miring, tadi nama foldernya image, salah,
nama foldernya image, nama filenya icon klaten.jpg. Ya, seperti ini. Saya simpan. Coba kita jalankan. Oh, gambarnya keliru ya. Bentar. Image icon klaten JPG. Image, oh nggak ada ya. Tadi simpannya di mana ya? Bentar ya. Oh, ada di sini ya. Jadi kita pindahin dulu ini ke image, folder image. Nah, ada ya. Ya, sekarang kita jalankan. Nah, jalan. Ada hasilnya. Fotonya masih gede, belum seperti ini karena kita belum atur di CSS-nya. Nah, ini sekarang selanjutnya kita akan atur ini dengan CSS. Ya, kita akan atur dengan CSS. CSS ya, itu apa? Sebagai lembar penata tampilan gitu ya. Cascading style sheet. Jadi untuk menata tampilan web kita ini menjadi lebih indah, itu dengan CSS. Nah, kita kembali ke sini, ke Notepad, buat file baru di sini, new. Open nih, salah ketik. Ini file new. Saya simpen ini ke folder yang namanya folder CSS. Saya buat supaya namanya sama dengan ini, namanya apa tadi ya? 0221 sesi 2. 022 titik CSS. Jadi ada extensionnya, harus ditulis, jangan salah, jangan HTML lagi, tapi CSS. Nah, simpan. Nah, HTML itu memiliki padding dan margin defaultnya dari HTML. Nah, kalau saya membuat website, saya biasakan padding dan marginnya selalu saya nolkan di awal. Jadi, saya nolkan margin dan paddingnya. Saya tuliskan begini. Padding titik 0, margin 20. Nah, apa itu padding, apa itu margin? Nanti saya jelaskan ketika kita sudah menggunakan padding dan margin. Yang berikutnya, ini ada backgroundnya. Nah, backgroundnya ini warnanya pink. Ada backgroundnya, warna latar belakang ini, yang bagian belakang ini warna pink. Kita akan buat warnanya itu. Nah, backgroundnya ini ada di dalam body, di ini. Jadi kita nanti akan atur teks dan warnanya itu untuk header, menu, artikel, dan footer itu ada di dalam body, yang ada di dalam body. Jadi bordernya ada di dalam body. Jadi body, saya buat backgroundnya warnanya apa nih? Nah, untuk membuat warna, tampilan warna itu lebih bagus, jadi ada campuran warna, warnanya nggak standar, white, blue, red misalnya gitu ya. Kalau misalnya ini saya tulis begini,
backgroundnya red, berarti backgroundnya tadi warna merah. Kalau saya tulis black, maka backgroundnya tadi warna hitam, tapi warna standar. Nah, sebenarnya ada warna yang kita bisa pilih. Nah, warna yang bisa kita pilih, kita perlu bantuan website lain. Nah, ada yang memberikan dukungan warna untuk itu. Jadi ada website pendukung. Ada banyak ya website pendukung untuk memberi warna. Nah, contohnya kita akan pakai, kita cari dulu flat color ya. Ya, ini dari sini flat UI color, flat color, warna kita ambil dari sini. Ya, misalnya warna backgroundnya saya pakai yang ini ya, yang ini warna backgroundnya. Nah, saya pakai yang ini, saya copy nih kodenya, copy, maka kode warna itu sudah saya salin dan saya tempatkan di CSS ini. Nah, itu kode warna yang tadi yang kita ambil. Jadi backgroundnya akan berwarna itu tadi. Selanjutnya kita akan buat ini, coba kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, warna backgroundnya berubah ya. Ini warnanya sudah warna apa itu ya, saya nggak hafal warna begini ya, tapi ini warnanya seperti ini. Nah, ini websiteku pertama ini ada di dalam bagian header ya, ada di bagian header. Jadi kita desain bagian headernya. Yang ini kita desain dulu bagian header. Header, dalam tag header ada tag A1 dan ada websiteku pertama. Nah, ini tag, ini isinya dari tag. Ini disebutnya elemen H1 gitu ya. Nah, kita buat desainnya untuk header. Nah, tag header ini ada di dalam tag body. Jadi saya bisa tuliskan begini juga, body diikuti header. Nah, kenapa body nggak saya tulis? Karena tag header ini hanya di satu tempat. Kalau header ada di dua tempat di luar body, maka kita harus tulis tag pembungkusnya. Jadi ini nggak perlu. Nah, ini ada jarak nih, di header ini ada jarak ke kiri, ke kanan, gitu ya, ada jarak itu. Ini ada jarak, berarti lebarnya header ini tidak sama dengan lebarnya screen kita. Kalau itu dibuat 100% gitu ya. Nah, itu masih ada jarak tuh. Sehingga kita buat ini ada lebarnya, ukuran dari lebar header. Jadi width-nya, lebarnya itu 900 px. Backgroundnya, nah, backgroundnya apa tadi headernya itu? Misalnya putih tadi ya, agak putih. Jadi backgroundnya warna ini, warna seperti ini. Backgroundnya white. Yang mana, yang ini aja ya. Nah, yang ini
Saya ambil yang ini warnanya, saya copy, tekan sini. Kemudian, nah ini sudah saya buat. Coba ya, dilihat hasil. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi seperti ini maksudnya. Ini ada di sini nih tempatnya. Kok bukan ini kalau saya begini kan? Nah, masih tetap nempel di sebelah kiri ya. Kalau ini kan enggak, dia di tengah. Kalau ini nempel sebelah kiri. Kemudian di header ini ada jarak ke atas. Tulisannya juga ada jarak di sini. Ini ada di tengah. Nah, supaya seperti itu kita atur di header ini dengan menggunakan padding dan margin. Jadi ini saya buat paddingnya itu 25 px, marginnya kita letakkan auto mengikuti letak posisi di tengah screen. Kemudian ini sih bisa di enter ya, bisa di enter gini ya. Nah, ini marginnya auto, kemudian apa tadi ya, teksnya itu ada di tengah tadi ya. Kalau teksnya ada di tengah, maka kita buat ini teks lainnya center. Warna tulisannya tadi merah. Color, warna tulisannya merah. Nah, kita bisa langsung tulis misalnya red, merahnya dengan merah standar red. Nah, padding ini digunakan untuk membuat jarak yang ada di sini. Ini kan nempel nih ya, atas bawah nempel. Ini nggak nempel. Jadi padding itu dipakai untuk membuat ada jarak antara tulisan ini dengan dindingnya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita berada di sebuah ruangan, jarak kita dengan dinding ruangan itu padding. Jadi berapa sih jaraknya kita ini dengan dinding di sekitar kita itu, di dalam kamar kita itu. Nah, jaraknya itu adalah dengan menggunakan padding. Nah, kalau di dalam ruangan itu ada 5 orang misalnya, 3 orang, 2 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, untuk meletakkan orang dengan jarak tertentu, nah sekarang kan masanya virus COVID ya, jadi mesti jaga jarak. Nah, jarak kita itu dengan margin. Jadi untuk mengukur jarak itu dengan margin. Jadi itu tahu ya bedanya margin dengan padding. Kapan menggunakan padding, kapan menggunakan jarak. Kalau misalnya ada antar kamar dengan kamar yang lain mau dikasih jarak berapa, nah itu margin, itu bukan padding. Nah, kita coba supaya hasilnya seperti ini. Kita tadi sudah buat ini, kita simpan ya, simpan, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, margin itu kita pakai untuk membuat jarak header ini dengan dinding atas ini. Nah, anggaplah ini dinding gitu ya. Jadi ini kalau mau diturunin seperti ini kan ada jarak nih. Nah, itu dengan margin, bukan dengan padding. Jadi saya buat di sini. Nah, yang diatur jaraknya ini
ini bukan ini ya, bukan headernya saja yang ngatur jarak, tapi ini badinya. Jadi di body dihitung margin itu. Jadi di sini di body itu ada margin top supaya ke bawah badinya. Margin topnya 25 px. Simpan, kita jalankan. Nah, ada jarak ya sini. Nah, ini sudah sama dengan yang ini, hanya tulisannya aja beda sedikit. Ini huruf besar, ini huruf nggak huruf besar ya. Ya, berikutnya apa? Berikutnya kita mau mendesain menu. Headernya sudah, kemudian menu. Nah, menu ini lebarnya juga sama, disamakan dengan ini. Width-nya 900 pixel. Kemudian background-nya tadi warnanya hijau ya. Nah, kita buat yang warnanya hijau. Ini coba yang ini ya. Ini di sini backgroundnya hijau, marginnya juga auto supaya ke tengah. Kemudian ya udah, ini dulu kita coba. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini paddingnya kita buat nih supaya ada jarak nih, tuh ya kan, ada lebar ya. Ini dengan padding juga. Jadi untuk membuat jarak yang ada di dalam kotak, ini kan berarti dalam kotak nih sebenarnya, kotak penuh. Nah, yang di dalam kotak itu supaya ada jarak dengan pembungkus kotak itu dengan padding. Padding supaya sama 25 px. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tulisannya belum kelihatan ya, belum jelas ya. Nah, tulisannya kita ubah jadi warna putih. Tulisannya kita ubah jadi warna putih, kemudian garis bawahnya tidak ada. Nah, tulisan itu ada di mana? Tulisan itu, ini tulisan home, news, destination, kontak, itu ada di dalam tag A. Tag A ada di dalam tag menu. Jadi kita nggak bisa hanya menuliskan ini saja tag menunya, tapi A-nya juga harus ditulis. Jadi ini menu A. Ini ya. Warna tulisannya di color yang membuat warna tulisan itu putih, white misalnya. Tadi ada garis bawah. Supaya garis bawahnya itu hilang, kita gunakan text decoration, text. Nah, text decoration dinankan, nan. Ya, seperti ini. Kita simpan coba. Nah, hasilnya warnanya putih ya. Nah, ini tulisan ini kan ada margin nih, ada jarak nih ke sini, ke kanan ini ada jarak nih ya, lebar. Tapi ini belum. Nah, jarak ini supaya ini ada jarak,
mengatur jarak itu seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau dalam kamar itu ada orang lebih dari satu, ini kan sama. Di dalam kotak itu ada ada 4 kata, 4 teks, 4 pernyataan. Untuk mengatur jaraknya itu dengan margin. Jadi untuk mengatur jarak antar tulisan itu dengan margin. Jadi kita gunakan ini marginnya. Margin untuk membuat margin itu kan ada margin atas, margin kanan, margin bawah, margin kiri. Urutannya searah jarum jam, atas, kanan, bawah, kiri, gitu ya. Jadi ini margin atas, margin kanan, margin bawah, margin kiri, gitu. Kalau kita tulis seperti ini 10px, berarti margin atasnya 10, margin kanan, bawah, kiri itu 0. Kalau saya menuliskannya begini, maka margin atasnya adalah 10, margin kanannya 0, margin bawahnya juga 10, margin kirinya 0. Kalau saya tulis begini, maka margin atas 10, margin kanan 15, margin bawah 10, margin kiri 15. Kalau saya tulis begini, margin atas, kanan, bawah, kiri 10. Nah, jadi kita bisa membuat menentukan atau menuliskan marginnya itu seperti apa tergantung kondisi yang berlaku saat itu, gitu ya, yang perlu dipenuhi saat itu. Nah, tadi kita mau membuat ini ada jarak antar teks tadi, yang ini nih. Kan ini ada jarak nih. Jadi marginnya berarti kita mau geser ke kanan. Jadi right saja, margin right. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa tuliskan begini. 0, 0. Misalnya marginnya 20 px, kemudian 0. Nah, kita coba. Belum ya? Bentar. Nah, ini balik ya. Kan top right, bottom. Di sini ya 20 ke kanan, itu ke bawah ya. Salah ya tadi. Ya, ini di sini 020 00. Kita lihat. Nah, geser kanan ya. Marginnya seperti ini. Nah, ini kan kalau menuliskan begini terlalu panjang. Jadi saya bisa tulis begini, margin right. Nah, bisa seperti itu. Hasilnya akan sama. Ya, sama ya hasilnya. Dijalankan. Simpan, tapi belum simpan ya. Coba jalankan lagi. Ya, sama hasilnya. Ya. Nah, kemudian ini kalau kursor saya geser ke sini, ini dari tanda panah jadi simbol tangan. Nah, ini efek dari harep. Nah, sekarang yang ini, kalau ini saya bawa ke sini, itu berubah tulisannya jadi warna merah. Itu efek dari penggunaan hover. Nah, kita akan praktekkan itu, gunakan itu. Yang di hover yang apa? Yang ini, yang kontak destination news ini.
Ini ada di mana? Ada di dalam tag A. Tag A di dalam tag menu. Jadi kita tuliskan menu A titik 2 hover. Ini warna tulisannya saya ubah jadi red. Jadi ini kalau kursor saya bawa ke menu tadi, menu yang ada, itu akan efek hover ini akan berlaku. Tulisannya berubah jadi warna merah. Itu penggunaan hover. Jadi kita coba. Nah, merah ya. Misalnya ketika kita geser ke sini nih, kalau ini sih nggak ada garis bawah ya, supaya garis bawahnya muncul lagi, itu bagaimana? Ya kita tambahkan lagi tuh, kita balikan lagi. Kita balikan lagi teks decorationnya jadi garis bawah. Garis bawah itu underline ya, underline. Nah, kita tes. Ya muncul lagi ya, garis bawahnya ada. Kalau tadi dibuat tidak ada, ketika hover digunakan, garis bawahnya ada lagi. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan atur artikelnya. Nah, menu sudah. Menu kan sudah jadi nih. Sekarang artikelnya ini yang ada gambar, yang ada foto, gambar ya maksudnya, atau foto ini, ada foto, ada paragraf. Kita akan atur itu supaya hasilnya seperti ini. Nah, ini ada lorem ipsum, ada gambar, ada paragraf. Kayak ini jadi seperti itu. Ini artikel. Nah, seperti tadi, lebarnya berapa? Lebarnya disamakan 900 pixel. Backgroundnya apa? Backgroundnya apa nih? Mau apa ya? Ini sama nggak sih backgroundnya? Backgroundnya sama dengan header ya, kita samakan aja. Juga backgroundnya sama dengan header yang ini. Backgroundnya ini. Kemudian marginnya juga auto diketengahkan. Terus ya dicoba dulu ya, kita jalankan supaya tahu hasilnya seperti apa. Yang udah di tengah. Nah, tapi gambarnya masih gede tuh. Nah, ini kenapa kok nggak sama gitu ya? Ini kan ada jarak nih. Nah, karena paddingnya belum diberikan. Kemudian gambar ini mepet melewati batas ya. Karena sesuai dengan ukuran gambar ini. Nah, kita mau buat gambarnya seperti ini. Kemudian ini ada jarak nih. Salahnya. Teksnya ini ada jarak. Ini nih. Seperti ini tadi ya, ada padding. Ya, supaya seperti ini. Nah, kita akan buat itu. Marginnya auto, paddingnya tadi yang lain paddingnya supaya sama ya, 25 px. Paddingnya 25 px, kemudian
yaitu ya padding 25px. Coba lihat lagi. Ya seperti itu, cuman fotonya nih masih gede. Kita fotonya kita atur supaya kecil. Fotonya itu tagnya namanya IMG. Nah ini tagnya IMG ada di dalam artikel. IMG artikel IMG. Fotonya mau dikecilin, jadi fotonya itu dikecilin. Lebarnya berapa tuh? Width lebarnya berapa ya? 350px misalnya. Tingginya misalnya 250px. Kan kotaknya tempatnya 900 pixel. Kalau seperempatnya ya seperempat lebih gitu ya, seperti itu. Kita coba lihat hasil gambarnya, ukurannya seperti apa. Nah udah kecil ya, udah kecil. Nah kemudian supaya ini teksnya itu kan ada di sebelah kanan, bukan di bawahnya ya. Nah ini ada di sebelah kanannya foto, bukan di bawahnya foto. Bagaimana membuat paragrafnya ini ada di sebelah kanan? Nah kita atur di CSS ini. Jadi yang diatur apanya itu? Yang diatur fotonya diletakkan di mana pada sebuah blok artikel tadi, di dalam tag artikel. Jadi IMG-nya ini, gambarnya itu kita letakkan di sebelah kiri, tulisannya di sebelah kanan. Maka ini tambahkan di sini float left. Nah, gambar ada di sebelah kiri dan tulisannya di sebelah kanan. Kita lihat. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, masih ingat kan yang tadi? Untuk mengatur jarak gambar dengan tulisan itu dengan apa? Nah, kalau dengan padding keliru. Itu dengan margin. Karena itu ada dalam artikel. Sehingga kita mesti atur ini, marginnya ini nih. Kita mau buat marginnya ke bawah atau ke atas. Jadi tinggal dipilih aja gitu ya. Ini mau dikebawain atau dikeatasin gitu. Top atau bottom. Kalau bottom berarti lorem ipsumnya, kalau top berarti gambarnya. Kalau ini ke kanan gitu ya, marginnya right dari gambar. Nah, kita akan atur ini supaya ada margin. Jadi yang ini tadi, ini kan H1 ya, H1 margin. Jadi mau dibuat marginnya itu H1-nya itu bawah ya, jadi bottom, dikebawain gitu gambarnya itu. Jadi seperti salah. Di sini itu artikel H1. Di H1 kan judul lorem ipsum ada di tag H1. Nah, ini di bawah ini margin kan bisa margin bottom ya tadi ya. Jadi ini bisa 0, kemudian 10 atau 15 ya, 15 px kemudian 0. Gini. Ada itu tadi. Ya. Kemudian
paragrafnya itu mau dibuat margin ya kita lihat dulu ya, bentar, coba lihat hasilnya. Nah ini ke bawah kan ya, jadi ada jarak. Sekarang antara gambar dengan paragraf ini kita buat marginnya seperti apa. Jadi artikel artikel P gitu ya. Marginnya misalnya 0, 0, 15 juga, atau misalnya 25 BX 0. Salah lagi. Simpan, jalankan. Kalau salah ya, bentar ya. Ini right ya, sini ya. Jalankan. Nggak keliru ya, bentar. Ya ini keliru nih, bukan di sini ya. Bentar. Ini harusnya di sini ya, di MG kan mau digeser ke kanan ya. Balik. Jadi ini di sini marginnya, margin 0, 25 ya, coba 25, kemudian 15 px 0. Simpan, jalankan. Nah, geser kanan ya, seperti ini. Jadi ini ada jarak. Nah kemudian ini kan setiap paragraf ada jarak nih. Nah ini juga margin, berarti margin bawah ke bawah gitu ya, di 3 paragraf ini. Nah kalau ini kita menuliskannya cukup sekali ya, yang P. Jadi yang ini nih P, ini P, ini P akan berlaku sama ketika kita membuat menentukan marginnya untuk artikel P. Maka 3P ini akan berlaku sama. Jadi artikel P yang ini ya, margin bottom ya, ke bawah tuh ini right ya, salah ya. Ini kemudian 25 px. Jadi setiap paragrafnya itu kan top, right, bottom. Jadi setiap paragrafnya akan diturunkan 25 pixel. Diberi jarak 25 pixel. Nah, lihat. Bukan ini ya. Nah, ini sama ya. Ya. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini tulisannya itu kan kalau sini itu rata kanan. Ini belum rata kanan. Sekarang kita buat ini rata kanan. Supaya itu rata kanan, P-nya itu dibuat apa? Kalau rata, kalau kiri kan left, kalau kanan kan, kalau diletakkan ke rata di sebelah kanan right.
Kalau di tengah tadi center. Kalau rata kiri rata kanan justify ya. Jadi kita akan buat itu rata kanan dan rata kiri untuk P-nya. Jadi untuk artikel gitu ya. Jadi bukan P-nya saja tapi artikel. Jadi sini. Jadi ada di sini. Itu text align-nya justify. Nah, ini. Simpan. Jalankan. Nah, rata kanan ya dan rata kiri. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang berikutnya diatur yaitu footernya. Ini kan udah hanya ini ke bawah aja karena itu lebih gede ya. Ini kan enggak, jadi enggak ada di bawah. Ini footer. Footernya diatur juga nih. Ada padding, ada background, gitu ya, dan teks lainnya center. Gitu. Ke footer. Footer width-nya sama tadi 900 px. Kemudian backgroundnya misalnya saya buat hitam, kemudian paddingnya disamain ya, tadi padding 25 px. Kemudian marginnya tadi apa, auto. Teksnya di tengah ya, ini kita lihat. Nah, tulisannya nggak kelihatan karena hitam dengan hitam nggak kelihatan ya. Berarti teksnya ini, kalau ini kan karena enggak ya, karena ini backgroundnya bukan hitam. Nah, ini backgroundnya hitam, tulisannya harusnya warna putih. Berarti kita ganti, kita tambahkan lagi CSS-nya, yaitu footer P. Jadi di bawah sini footer P, color white, putih. Nah, simpan. Saya jalankan lagi. Nah, muncul ya, putih. Ya, ini sudah sama ya. Hasilnya sudah sama. Ya, mirip lah gitu ya. Ini seperti ini. Oh iya, ini ada, ini di bold nih, di bold. Kemudian ini garis bukan garis miring, teks miring. Ini di bold lagi, teks miring dan bold. Ini juga bold. Nah, buatnya di mana? Kalau ini seperti ini, ada di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah paragraf, maka kita tidak bisa membuat CSS-nya itu terpisah. Kita tidak bisa membuat ini jadi bold terpisah di CSS maksudnya. Tapi ini kita buat di HTML-nya. Nah, kecuali kalau kita sudah nanti waktu kita belajar tip-trik, nah itu baru bisa kita membuat kelas-kelas tertentu. Nah, yang ini karena masih sederhana, kita buat itu menjadi bold dan miring itu ada di HTML-nya sini. Tadi yang di bold itu lorem ipsum ya tadi ya. Ya, lorem ipsum yang di bold. Yang di bold ini ya berarti. Nah, ini kita tambahkan di sini di HTML-nya ini B. B itu pembuka. Tag pembuka, maka harus ditutup
juga dengan tag B. Jadi garis miring B. Lorem issum akan dicetak dengan huruf tebal. Section dicetak dengan huruf miring. Tag I. Ditutup juga dengan tag I juga. Seperti ini. Yang angka ini tadi dicetak dengan tebal tapi miring. Jadi bisa gabungan dengan I dan B. Jadi ini bisa I diikuti B. Ini ya. Tapi ada cara lain yang enggak dengan I dan B. Enggak dengan I dan B. Misalnya M. IM. Nah, ini biasanya dipakai untuk memberikan penekanan bahwa yang di bold itu penting. Ya, yang dicetak miring itu penting. Jadi M itu untuk mencetak miring. Bahwa yang dicetak miring itu penting gitu. Jadi penekanan. Hasilnya sih sama. Dibungkus tag I dengan dibungkus tag M ini. Nah, kemudian ini saya buat dengan strong. Nah, ini sama aja ya dengan bold. Tebal juga. Jadi akan tercetak miring dan tebal. Maka juga harus diberikan penutup di sini. /M /strong supaya urut aja gitu ya, balik nggak apa-apa sebenarnya. Strong /M. Saya simpan, kemudian saya jalankan. Nah, ini udah huruf sudah bold ya, ini miring, ini bold juga. Jadi sudah jadi. Nah, website satu kolom yang kita buat pada sesi ini sudah jadi, sudah sama dengan website yang ada di contoh yang harus kita buat tadi. Nah, untuk menjadi latihan bagi teman-teman semua, kalian semua, ini ada contoh lanjutan. Nah, ini. Jadi Anda coba untuk membuat atau menambahkan pada bagian di bawah ini, di sini, di antara footer dengan artikel ini. Tapi ini bukan di antara footer dengan artikel ya. Maaf, yang ini tadi. Ini bukan di antara footer dengan artikel, tapi what is lorem issum ini dan paragraf sampai ke bawah ini ada di dalam artikel. Jadi diletakkan di dalamnya artikel. Nah, kemudian Anda desain seperti ini dengan CSS. Nah, ini sebagai latihan, pembelajaran supaya bisa membuat web dengan CSS yang cukup sederhana ini. Karena nanti kita di pertemuan lanjutan itu akan membuat yang lebih kompleks lagi gitu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini sebagai latihan yang Anda harus tambahkan di sini yang Anda sudah buat tadi. Nah, ini oh iya, ini kan ada ini ya, bentar. Ini tuh ada, nah ini favicon namanya ya. Ini logo dari website tersebut. Ada favicon. Ini belum. Nah, kita akan tambahkan dulu di sini ya, faviconnya. Nah, untuk membuat favicon itu gimana caranya? Kita menggunakan websitenya favicon juga. Jadi kita tadi punya gambar nih, punya foto ya, punya foto ini. Kita mau jadikan logo itu. Nah, kita ke websitenya favicon. Bentar ya. Wah.
Ya, di sini ya, di favicon.cc. Nah, klik favicon ini. Kita import image-nya tadi. Sini ya. Dari sini pilih import image. Kita cari gambarnya tadi. Gambarnya ada di sini. Nah, ini open. Sudah, kemudian upload. Setelah upload, di download ya. Di download, mana download? Download. Nah, ini download ya, download. Sudah, simpan. Nah, ini namanya ini ya, defaultnya favicon, jadi favicon.ico. Ini nama filenya, bisa simpan. Kemudian saya pindahkan gambarnya itu. Nah, ini saya copy, saya pindahin sini ya, image, saya pindahkan sini, di sini. Nah, yang ini ikonnya, ini saya ganti juga ya, misalnya Sarinim aja namanya, supaya nggak favicon, tapi ekstensinya biarin aja, jangan diubah. Ini misalnya logoku gitu ya. Nah, udah logoku. Jadi ini kita panggil supaya muncul di sini. Nah, seperti ini, munculnya di sebelah sini. Ya, di sebelah sini munculnya. Kita kembali lagi ke sini, ke HTML-nya. Kita ke head. Nah, tambahkan di sini di head itu link href. Kita panggil tadi nama gambarnya tadi, namanya apa tadi? Di folder image ya, image logoku titik ICO. Kemudian rel ini shortcut icon, shortcut ini ya tulisannya, shortcut icon ya, untuk penutup. Kita coba jalankan. Ya, muncul ya di sini logonya. Jadi ini logo kita di web ini muncul di sini. Ya, itu yang sudah kita buat di sesi 2 ini untuk membuat website satu kolom. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar untuk menyisipkan di web kita ini, di web ini disisipkan ya, disisipkan antaranya kita menyisipkan peta lokasi tertentu, kita menyisipkan video yang kita embed dari YouTube, kita menyisipkan gambar, kita menyisipkan gambar untuk link, kemudian kita membuat frame, di mana frame yang ada di web kita itu bisa berisi webnya yang lain, itu web lain. Kita juga akan bisa memanggil web lain
atau HTML lokal yang kita buat sendiri melalui link. Misalnya di sini kalau kita klik itu link ke website tersebut atau link ke HTML lokal yang kita buat. Ya. Diikuti terus pertemuan ini di di sesi berikutnya untuk melanjutkan ini. Ya, demikian, terima kasih dan sampai ketemu kembali.